Kalau Syiah enggak. Sahabat Abu Bakar nggak diterima sama dia, sahabat Umar nggak diterima, sahabat Utsman nggak terima. Yang diterima Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oh, bedanya. Terus selukuk kita tetap aja Islam masih. Gitu. Kenapa? Karena Islam itu patokannya Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kita hadiah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kaum muslimin ya, kalau kita baca tuh di media sosial ya, kalau nggak baca wah ketinggalan zaman ya kan. Terjadi tuh kerusuhan dalam pengajian, dalam acara kegiatan agama Islam. Kalau nggak salah FWI sama PWI LS. Nah ini Kiai Haji Madudin ya pimpinannya. Kita doain deh, kita kirim Al-Fatihah biar damai ya. Negeri kita udah mulai gerah nih kayaknya. Ya, karena dampak mungkin juga dampak di dunia ya. Di mana? Dimulai dari peristiwa kezaliman yang dilakukan di Palestina oleh penguasa Israel. Iran kemudian membela atau menyerang Israel sampailah kita kirim Al-Fatihah biar negeri kita, kota kita ya. Kampung kita juga, khusus kampung kita juga. Karena kampung juga mana bisa rame nih, saya bisa kena getahnya nih, ya kan? Berarti orang yang makan nangka, gue yang kena getahnya. Emang begini di sini dari dulu, 10 tahun yang lebih saya di sini selalu kena getahnya, nggak apa-apa. Karena itulah, kalau mau jadi seorang yang berbicara agama dalam sebuah lingkungan, mau membawa kebaikan dalam sebuah lingkungan, harus siap menanggung berbagai macam fitnah yang ada di dalamnya. Kalau enggak, rubah konsepnya, konsep bisnis. Kalau konsep bisnis, insya Allah aman. Karena yang dihasilkan uang, bukan pahala yang dicari atau bukan nilai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya beda. Nah, kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan damai dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, walaupun hanya beberapa orang, tapi di mata Allah atau mungkin makhluk yang lain juga ada hadir ya kan. Karena yang ngaji kan bukan manusia, jin juga ngaji, jangan salah. Baca surah Jin tuh. Dalam surah Jin itu ada dikatakan bahwa mereka itu mendengarkan pembacaan Al-Quran. Jadi kalau Quran lagi dibacakan, lagi disampaikan, lagi diajarkan, ya itu mereka berbondong-bondong untuk mendengarkan. Itu. Kalau yang mengajarkannya benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Udah, kita sama-sama bacain Al-Fatihah dulu sebelum kita berdoa ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah kita kiranya terbuka ya semua yang kita butuhkan, karena kita tidak bisa menutup mata dari berbagai kebutuhan hidup, apalagi kita dari kalangan masyarakat kecil ya, masyarakat di bawah yang kondisi kebutuhannya masih banyak kekurangan, yang mudah-mudahan oleh Allah dicukupkan lalu dibutuhkan. Begitu juga dengan majelis ya, alhamdulillah sekarang udah punya mic ya, walaupun kecil-kecilan insyaallah ya kan, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi, tapi segini cukup, karena kalau besar lagi nggak perlu lagi karena jamaahnya cuma berapa orang ya kan, mbak yang hadir hari ini ya cukup segini. Tapi kalau ntar ada lagi ya bisa nambah lagi ya, seperti itu. Alhamdulillah ini dari hasil upaya saya, ini bukan minta semangat, hasil kerja bukan, saya belum memberikan program minta sumbangan ya, belum. Itu boleh saja, khusus sedekah, ambil sedekah, minta boleh, tapi saya belum. Kenapa? Karena sekarang ini ada budaya pengemis di dalam umat Islam. Ini yang saya kurang setuju ya. Jadi budaya mengemis, nah, itu saya kurang setuju. Saya nggak membiasakan di majelis ini. Lebih bagus saya membiarkan budaya tetap selalu dukhon. Tapi kalau sendiri ya, biarin. Nah, nanti kalau ada waktunya baru kita hapus, ya nggak? Seperti itu. Baiklah, kita awali saja sama-sama. Kita Al-Fatihah, mudah-mudahan yang sedang lagi bentrok, yang lagi bertikai, berselisih ya, sesama kelompok umat Islam diberi kedamaian, ya, diberikan akur lagi, ya, dijinakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubikum, Allah jinakan hati-hati kamu, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, ya, mudah-mudahan dijinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyampaian ilmunya pun benar-benar ya Ustaz ya, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, ilmu itu memang kunci dari semua kehidupan itu ilmu.
Nah, mudah-mudahan ilmu itu nanti dari guru. Itu. Kenapa? Karena ilmu itu sumbernya bukan dari otak sebenarnya. Menurut dalam sebuah keterangan ulama, khususnya ulama tasawuf, bahwa ilmu itu sebenarnya bukan dari otak. Itu. Tapi ilmu itu berasal dari jiwa.